pagi semuanya, saya Nina Aulia Ramadhani dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya akan memberikan penjelasan singkat mengenai cara pencegahan coronavirus disease atau yang biasa kita sebut COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa adanya klaster pneumonia dengan etiologi tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau KKMMD. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 2 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga saat ini, berdasarkan update dari halaman covid19.go.id, terdapat 3.842 pasien positif dan 286 pasien sembuh hingga 327 pasien meninggal. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui dapat menimbulkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona merupakan zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak atau civet cats ke manusia, dan MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, pernafasan akut, bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam dengan beberapa mengalami kesulitan bernafas dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas pada kedua paru. Berikut 10 cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjangkit virus corona yang dilansir dari Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC, Kementerian Kesehatan, dan WHO. Yang pertama, sering mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Jika tidak ada sabun, Anda bisa menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer yang setidaknya mengandung 60% alkohol. Kemudian, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut jika belum mencuci tangan. Yang kedua, hindari kontak dekat. Hindarilah kontak dekat dengan orang yang sedang sakit dan beri jarak antara diri Anda dengan orang lain apabila virus corona telah menyebar di komunitas Anda. Yang ketiga, jaga jarak sosial. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang paling efektif adalah jaga jarak sosial. Seperti yang telah disuarakan oleh pemerintah, maka kita dianjurkan untuk jaga jarak sosial atau physical distancing. Dengan melakukan physical distancing, maka Anda telah melakukan satu langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang keempat, gunakan masker jika sakit. Jika Anda sakit, Anda harus menggunakan masker ketika sedang berada di sekitar orang lain dan ketika Anda akan mengunjungi kantor pelayanan kesehatan. Jika Anda tidak bisa menggunakan masker, misalnya karena Anda akan mengalami kesulitan bernafas, maka Anda harus melakukan yang terbaik untuk menutupi saat Anda bersin dan batuk. Yang kelima, tetap tinggal di rumah. Dengan tetap tinggal di rumah, maka akan meminimalisir Anda untuk terjangkit virus corona. Hal ini pula yang telah digalakkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja agar penyebaran virus corona tidak meluas. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan yang tidak menutup kemungkinan banyak virus di sana.
Ketika tangan sudah terkontaminasi dengan virus dan kita belum mencuci tangan, lalu kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus bisa masuk lewat sana ke dalam tubuh kita, sehingga kita akan sakit. Yang ketujuh, hindari kerumunan. Dalam kerumunan, sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada orang yang terinfeksi virus corona. Pihak pemerintah sendiri bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya telah membuat peraturan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi corona. Yang kedelapan, tidak berjabat tangan. Karena jika kita melakukan jabat tangan, maka kita akan melakukan kontak kulit, sehingga hal tersebut akan memicu terjadinya penularan virus corona melalui kontak kulit. Jadi, kita dianjurkan untuk tidak melakukan jabat tangan. Yang kesembilan, selalu perbarui informasi terkait COVID-19. Tetap ikuti perkembangan informasi terkait COVID-19 dan ikuti saran yang telah diberikan oleh penyedia layanan kesehatan dan otoritas kesehatan publik nasional dan lokal agar Anda dapat melindungi diri Anda sendiri dan orang lain dari COVID-19. Baik, yang terakhir, segera ke rumah sakit bila Anda mengalami gejala COVID-19. Tetap di rumah bila Anda merasa tidak sehat, namun jika Anda mulai merasakan gejala COVID-19 seperti demam, batuk, dan gangguan pernafasan, maka disarankan agar mencari bantuan medis atau mengunjungi kantor pelayanan kesehatan terdekat. Sekian informasi terkait pencegahan coronavirus disease atau COVID-19. Semoga bermanfaat. Saya Nina Aulia Ramadhani pamit undur diri dan sampai jumpa. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization pada tanggal 31 Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan bahwa adanya klaster pneumonia dengan Ethiopia